Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Polisi menangkap 7 pengedar dan pemakai narkoba di Jembrana. Wajah wisata Ubud semrawut. Pedagang kaki lima gelar lapak di trotoar. Peringati International Yoga Day, wisatawan dan warga yoga bersama di Desa Penglipuran Bangli. Pemandangan seperti ini setiap hari terlihat di kawasan Ubud Gianyar. Di Jalan I Gusti Ngurah Rai, wisatawan harus ekstra hati-hati berjalan karena trotoar untuk pejalan kaki bertebaran lapak pedagang kaki lima serta pajangan milik toko yang sengaja diletakkan untuk menarik pembeli. Kondisi seperti ini sudah lama. Warga mulai mengeluh karena tidak bisa melintas, sehingga terpaksa menggunakan badan jalan yang membahayakan keselamatan. Kondisi semakin semrawut dengan kendaraan yang parkir sembarangan. Di beberapa sudut lain, trotoar seolah menjadi etalase bagi pedagang bumbu yang memajang dagangan mereka tanpa rasa bersalah. Petugas Satpol PP mengaku sudah sering menertibkan para pedagang, namun tidak berapa lama mereka muncul kembali menggelar dagangannya di trotoar. Rencananya pemerintah akan merelokasi pedagang kaki lima dan penjual canang ke Jalan Manik yang berdekatan dengan pasar rakyat. Selama ini kan kita sudah melakukan patroli rutin dengan adanya regu, dengan adanya BKO masing-masing kecamatan, sudah terpantau semua. Apalagi dengan deteksi dini kita bentuk di tiap kecamatan untuk bagaimana meminimalisir pelanggar-pelanggar utama yang dipasung. Tapi di sisi lain memang pada saat kita penertib memang dagang itu tidak ada. Tapi begitu kita habis melaksanakan penertiban, pada umum dia keluar lagi kucing-kucingan. Memang kita maklumi bahwa secara ekonomi dia akan mencari penghidupan. Tapi di sisi lain memang kita memerlukan demblot nanti, demblot khususnya pedagang canang. Karena pedagang canang kan modalnya ya antara 50.000 sampai 100.000 lah. Ini untuk menghidupi keluarganya. Kita tidak serta-merta melarang, menutup, tetapi akan memberikan jalan keluar. Ubud merupakan kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Namun kawasan ini mulai tidak tertata dengan baik. Kemacetan terjadi di jalan utama dan belum lagi pedagang kaki lima yang mencari untung, namun mengorbankan keselamatan orang lain dan wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Kebijakan pemerintah Australia mengeluarkan travel warning bagi warganya untuk tidak berlibur ke Bali sejauh ini tidak mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ini terlihat di kawasan objek wisata Jatiluwih. Hingga Senin 9 Juni, jumlah wisatawan yang datang membludak. Pengelola objek wisata Jatiluwih, Ketut Purna mengatakan, travel warning dari pemerintah Australia tidak berpengaruh. Bahkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Jatiluwih terus merangkak naik hingga 50%. Sebagian besar berasal dari Prancis, Jerman, dan Australia sendiri. Ke Jatiluwih itu adalah selalu aman karena kecuali musim hujan lah, jangan hujan-hujanan di tengah sawah kan itu tidak bagus itu. Pokoknya cuaca mendukung di Jatiluwih tetap kita welcoming dan tidak ada masalah sama sekali. Sebenarnya kita juga semua wisatawan yang masuk ke Jatiluwih ini kita asuransikan walaupun tidak banyak gitu loh. Nah setiap ada kecelakaan saatnya dia ada terpleset, ada luka sedikit, kita sudah siapkan mobil untuk langsung kita ajak ke hospital.
dan sesuai dengan penanganan medis yang hampir sama dengan di negaranya. Saat ini presentasi kunjungan WNA ke DTW Jatiluwih berapa persen Pak? Dari domestik? Saat ini selalu meningkat Pak, tapi ke bulan kemarin walaupun sebelumnya itu peningkatan sampai 10-15%, tapi khusus bulan kemarin kita cuma naik di angka 7-8%. Pemerintah Australia sebelumnya mengeluarkan travel warning ke Bali karena banyak pantai di Bali tidak aman dan kurang petugas keamanan, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan Australia tewas tenggelam. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Once you close your eyes and observe the whole body from bring your awareness. Suasana di desa Penglipuran Bangli berbeda dari seperti biasanya. Tanggal 8 Juni lalu, suara hiruk-pikuk wisatawan tidak terdengar. Suasana di desa terbersih di dunia ini hening dan damai. Wisatawan dan warga kali ini duduk bersila melakukan yoga bersama di desa ini. Mereka tenggelam dalam keheningan dan alunan musik yang damai dan menyejukkan. Desa Penglipuran belum lama ini menggelar International Yoga Day bekerja sama dengan Divisi Kebudayaan Konsulat India di Bali. Kegiatan ini untuk mempererat tali persahabatan antara Indonesia dan India serta memperingati International Yoga Day yang jatuh pada tanggal 21 Juni 2025. Kegiatan ini juga menunjukkan pariwisata dan budaya dapat berjalan berdampingan dalam semangat tali persaudaraan antar bangsa, khususnya Indonesia dan India. Kegiatan ini wisatawan mancanegara ke desa kami akan semakin meningkat dan kita juga kedepannya ingin mengembangkan suatu pariwisata terkait dengan kesehatan, wellness atau disebut dengan wellness tourism, dan semoga dengan kegiatan-kegiatan ini desa kami akan semakin dikenal di mancanegara. Yoga merupakan satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada meditasi dan tapa yang dipraktikkan di India sejak 5.000 tahun lalu. Selain itu, yoga juga menjadi sarana pengobatan alternatif dengan menggabungkan latihan pernafasan, olah tubuh, dan meditasi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.